Halo, apa kabar kalian semua? Udah 2 bulan lebih kita pakai ponsel dari Infinix Note 30 buat kita pakai sebagai ponsel daily driver, atau lebih tepatnya Infinix Note 30 ini kita pakai dalam waktu keseharian penuh. Jadi buat kualitas performa, multitasking, kamera maupun gaming dari ponsel Infinix Note 30 ini seperti apa menurut kita? Jadi seperti apa plus minus dari ponsel Infinix Note 30 ini? Yuk langsung aja kita simak sama-sama videonya. Yang pertama dari segi harga, ini ponsel dari pertama kali launching hingga video ini kita upload nih ya, bisa dibilang buat penurunan harganya itu terlalu gokil. Yang tadinya ada di harga 2,3 jutaan atau Rp2.350.000, sekarang ini malah turun di harga 2 jutaan, bahkan bisa kalian dapetin dengan harga 2 juta kurang, atau di toko officialnya itu Rp2.099.000. Entah kenapa Infinix Indonesia terlalu cepat nurunin harga dari ponsel Infinix Note 30 ini. Padahal buat hype-nya itu masih hype banget. Nyatanya buat kalian sekarang ini masih pada nonton video dari Infinix Note 30. Bahkan dari segi performa dan juga aspek lainnya, ponsel ini bisa dibilang rajanya di harga 2 jutaan. Performa oke, kamera oke, spek lainnya juga sangat bersaing banget, dan itu nggak cuma di atas kertas. Jadi poin plus yang pertama kita bahas dari segi performa dari ponsel Infinix Note 30 ini. Soal performa Infinix Note 30 ini menurut saya tuh sangat memuaskan banget ya. Dan tentunya dikarenakan dengan chipset yang ditanamkan di ponsel Infinix Note 30 ini udah pakai MediaTek Helio G99. Itu chipset bisa dibilang terbaik buat sekarang ini dengan harga 2 jutaan, lebih tepatnya buat ponsel kelas menengah ke bawah. Dan anehnya, kompetitornya atau lebih tepatnya Xiaomi, Redmi, Poco nggak ada buat sekarang ini, atau lebih tepatnya buat bulan-bulan ini yang baru launching pakai chipset MediaTek Helio G99. Yang ada tuh cuman Poco M5, dan sekarang ini harganya juga udah turun banyak banget. Yang tadinya ada di harga 2,2 jutaan buat varian terendah ya, sekarang ini bisa kalian dapetin juga di harga 1,5 jutaan rupiah. Jadi dengan performa yang dihasilkan oleh MediaTek Helio G99 dari ponsel Infinix Note 30, menurut saya tuh udah sangat memuaskan banget. Ya misalnya kalau kita pakai buat main game yang sedikit ringan, lebih tepatnya ya game Mobile Legends. Itu kan game sejuta umat, gamenya orang yang tinggal di planet bumi. Buat gameplaynya lancar, jarang banget ngerasain lag di ponsel Infinix Note 30 ini. Dan emang buat FPS yang dapetin dari ponsel Infinix Note 30 ini nggak bagus-bagus banget. Dan emang sering banget kita itu ngalamin frame drop ya. Tapi ya masih tergolong cukup stabil di 77 FPS buat yang dapetin dari ponsel Infinix Note 30. Selanjutnya yang cukup kita sayangkan di ponsel Infinix Note 30, telah mendapatkan beberapa kali update nih ya. Menurut saya aja sih kayaknya ponsel ini sekarang tuh suhunya sedikit lebih cepat panas. Ya bukan panas sih sebenarnya, tapi sedikit lebih kerasa hangat aja kalau kita bandingin dengan pertama kali launching. Atau lebih tepatnya waktu masih fresh-freshnya ponsel dari Infinix Note 30 ini. Selain itu buat konsumsi daya baterainya juga sekarang ini menurut saya nih ya, ini ponsel nggak seawet juga waktu pertama kali launching. Ya perbedaannya ya mungkin 11-12 lah, nggak terlalu kerasa. Tapi buat kalian yang sering banget merhatiin buat kapasitas baterai atau lebih tepatnya persentase baterai, kayaknya bakalan tuh kerasa penurunan performa atau penurunan baterai dari ponsel Infinix Note 30. Jadi buat plus minus dari performanya menurut saya selama 2 bulan pemakaian ya itu aja. Dan kalau kita pakai buat main game PUBG Mobile, ini ponsel tentunya udah sangat worth it banget di harga 2 jutaan, atau lebih tepatnya 2 juta rupiah ya. Selain punya dual speaker stereo, settingan grafik di Smooth Ultra, ponsel ini juga tergolong sangat memuaskan buat gameplay yang dihasilkan dari PUBG Mobile di ponsel Infinix Note 30. Kemudian plus minus selanjutnya yaitu terdapat di bagian baterainya. Ya tadi udah kita bilang ya, emang buat sekarang ini setelah mendapatkan beberapa kali update, Infinix Note 30 itu sekarang nggak terlalu awet kayak pertama kali kita beli ponsel Infinix Note 30. Ya emang ajar sih buat penurunan performa atau baterai itu udah nggak prima seperti pertama kali kita pakai. Tapi ya menurut saya itu penurunan performanya atau kondisi nggak primanya itu terlalu cepet banget sih. Ya semoga aja itu cuman unit saya. Tapi kalau unit kalian kira-kira ngerasain sama kayak saya atau enggak, coba drop aja deh di kolom komentar. Kemudian plus minusnya selain memiliki baterai besar dan juga cukup awet, cukup aja nih ya, ponsel ini juga buat pengisian dayanya itu udah cepet banget ya. Meskipun cuma 45 watt tapi di harga 2 jutaan aja, ini ponsel tergolong salah satu yang tercepat di kelasnya.
Jadi nggak terlalu masalah lah dengan konsumsi daya baterai atau kondisi baterai yang udah nggak terlalu prima di ponsel Infinix Note 30. Ya semoga aja buat update kedepannya, entah itu update OS atau cuman update patch keamanan atau update mengatasi bug. Ya semoga saja buat baterainya itu kembali lagi makin kerasa awet seperti awal mula kita pakai ini ponsel Infinix Note 30. Kelebihan selanjutnya yang saya suka dari ponsel Infinix Note 30 tentunya di bagian segmen fotografinya. Emang buat fotografinya ini nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi kalau kembali lagi di harganya yang cuma 2 jutaan kecil atau 2 juta pas, ini ponsel sih tentunya bisa banget buat kita andelin. Cuman yang paling kita keluhkan atau sebagian kalian di luar sana tentunya nggak adanya kamera ultrawide ya, karena yang sering kita pakai itu tentu kamera utama. Kalau kamera depth sensor atau kamera makro itu ya bisa dibilang jarang banget lah buat kita pakai. Apalagi buat sekarang ini kan yang lagi hype itu kamera 0,5. Nah tetangganya tuh ada Xiaomi Redmi 12, tapi buat speknya jauh di bawah Infinix Note 30. Ya meskipun ponsel ini nggak punya kamera ultrawide, tapi buat kamera depan ataupun kamera belakangnya kan udah mendukung sistem stabilisasi. Lebih tepatnya bisa kita aktifin buat sistem stabilisasi di kamera depan atau kamera belakang meskipun cuman resolusi di 1080 fps aja. Ya meskipun kalau kita aktifin buat stabilisasinya, resolusi perekaman itu cuma ada di 1080 30 fps. Dan yang terakhir yang saya suka dari ponsel Infinix Note 30, buat kualitas layarnya ini menurut saya emang enak banget. Ya meskipun masih pakai panel IPS LCD, tapi buat tampilan depannya ini udah kelihatan mewah banget, nggak kayak ponsel di harga 2 juta rupiah. Selain punya bezel yang bisa dibilang udah cukup tipis ya, meskipun di bagian bawahnya ini aja yang masih kerasa cukup tebel, tapi ini sih bisa dibilang nggak terlalu mengganggu karena mengingat harganya lagi-lagi cuma 2 juta aja loh. Nah selain itu yang saya suka dari layar Infinix Note 30 tentunya ketika kita sedang menggunakan buat nonton video, drakor ataupun film action, layarnya luas, kualitas gambarnya juga adem banget di mata, ditambah lagi dengan dual speaker stereonya yang udah pakai tone dari JBL. Ya meskipun buat audionya itu nggak terlalu signifikan banget kalau kita bandingin dengan ponsel-ponsel lain yang udah pakai dual speaker stereo ya. Ya palingan ya sedikit lebih lumayan lah kalau kita bandingin dengan ponsel Infinix yang nggak ada tone dari JBL. Selanjutnya kalau kita pakai buat scroll kayak gini udah nggak ada masalah sama sekali ya, karena kemarin waktu ada isu buat layar yang sering lompat-lompat atau layarnya ngelawan itu kan udah di fix, dan kita juga udah sempat ngebahas di channel satunya. Nah kalian bisa simak juga, dan tentunya buat kalian yang ngalamin atau yang masih pakai ponsel Infinix Note 30 udah pada ngerasain dong, karena buat update-nya itu udah tergolong cukup lama setelah 1 bulan dari peluncuran Infinix Note 30. Selanjutnya buat kekurangan yang paling saya rasain di ponsel Infinix Note 30, ini ponsel backdoornya ini emang nggak mudah kotor kayak gini, nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Tapi kalau nggak kita pakein softcase, ini ponsel licin banget loh, bisa kita perhatiin nih. Iya, padahal ini kemiringannya cuma 1 jari ya. Jadi kalau nggak kita pakein softcase, saya yakin kalian tuh pasti pada was-was, takut kalau ponselnya jatuh, karena saya sendiri juga ngerasain hal tersebut. Selain licin dan juga bongsor, ini ponsel juga buat bodinya kerasa cukup berat di tangan. Sedangkan buat kekurangan lainnya kayaknya udah kita bahas semua ya. Ya misalnya seperti tadi, setelah mendapatkan update emang buat layarnya itu makin nyaman dipakai. Tapi buat suhu dan juga baterainya itu makin kerasa boros dan makin kerasa lebih cepat hangat dibanding sebelum kita mendapatkan update. Tapi kalau dibandingin lagi dengan sebelumnya, atau lebih tepatnya ketika masih layarnya lompat-lompat, ya masih mendingan inilah, karena layarnya udah di fix. Jadi makin enak aja kalau kita pakai buat multitasking ataupun buat scrolling. Jadi kesimpulan setelah kita menggunakan ponsel dari Infinix Note 30 selama 2 bulan, ini ponsel menurut saya terworth it di kelasnya, apalagi di harga 2 juta rupiah atau 2 juta kurang atau 2 juta lebih 99.000 rupiah. Ini ponsel emang belum ada tandingannya. Dan satu lagi buat kelebihannya yang hampir ketinggalan ya, ponsel ini udah punya fitur bypass charge. Dan sekarang ini selain ponsel Infinix Note 30 yang punya fitur bypass charge, kalau nggak salah nih ya, baru ada di ponsel dari ZTE Nubia Red Magic. Itu kalau nggak salah. Kalau salah ya mohon dikoreksi aja. Dan jangan lupa tinggalkan jejak ataupun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.